Misalnya kalau kita lagi marah tuh, muka kita merah. Aku sering banget. Terus kepala kita pusing. Terus mata kita tuh berkunang-kunang. Iya. Kayak gitu. Kayak sampai kadang keluar air mata yang kita nggak ingin keluarin itu air mata. Itu tuh aku jadi inget nih, Bib. Bib, mohon maaf lahir batin. Iya, ini udah bentar lagi mau Lebaran. Jadi kita harus bisa memaafkan. Tapi sebenarnya aku pengen tahu nih, Bib. Kadang-kadang kan kita mengucapkan maaf, baik itu WhatsApp, ya kan itu kayak semacam ritual setiap Ramadan akhir dan Lebaran gitu loh. Bener. Itu gimana sih, Bib, dalam Islam? Apakah memang ada tuntunannya atau sebenarnya itu adalah sesuatu yang ya kita sebagai manusia minta maaf? Iya. Yang pertama yang harus kita waspadai itu ketika Lebaran adalah seringkali maafan kita itu bersifat banal. Jadi gimana? Hanya tuh? jadi tradisi doang. Tapi tidak bersumber dari hati yang tulus dan pikiran yang menyesal. Ya cuma kayak rutinitas aja. Iya. Kayak sebagian kita kan sering melakukan kayak sholat, puasa, itu hanya rutinitas aja, tidak disadari dengan penuh. Maka itu maaf yang bermasalah. Nah, maaf itu sendiri tuntunannya dalam Islam, logikanya gini. Ramadan itu kan kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, Lebaran kita mohon ampun kepada sesama manusia atas dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Karena dalam Islam itu kan hablum minallah, hablum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Yang keduanya pasti kita punya salah dan kita minta maaf. Sehingga di bulan Syawal itu saat Lebaran kita insya Allah sudah bersih dari segala dosa baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Makanya sering diibaratkan seolah-olah kain putih, kertas bersih, putih suci, atau bayi gitu yang ya, terlahir kita kembali. Dan itu salah satu tolok ukur penting dari Ramadan kita, semua ibadahnya termasuk puasa diterima apa enggak. Karena kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolok ukur puasa diterima itu adalah bertakwa. Bertakwa itu tolok ukurnya kata Allah dalam surah Ali Imran yang pertama wal kadimina gitu. Enggak marah kepada orang yang bikin salah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua wal afina anin nas, memaafkan orang yang bikin salah. Bukan cuma enggak marah tapi memaafkan. Dan puncaknya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, ngasih hadiah kepada orang yang bikin kita marah yang sudah kita maafkan. Masya Allah. Karena kan kalau ngasih hadiah ke orang yang nggak berbuat salah ke kita atau baik kepada kita itu transaksi. Tapi kalau ngasih hadiah kepada orang yang bikin kita kesel itu baru edukasi. Melalui hadiah itu kita mau mengkritik dan mengedukasi dia agar dia berubah jadi lebih baik. Itu sering banget tuh, Bib. Misalnya nih, aku pernah ngalamin simpel di jalan. Kalau ada misalnya kadang-kadang tukang parkir misalnya, mungkin dia dalam kondisi yang tidak nyaman ya, mungkin dalam kondisi yang nggak baik gitu kan. Terus dia mengucapkan atau kata-kata atau sikap yang nggak baik gitu. Nah ternyata kita kalau kesel, kita bisa aja tuh kayak ikut marah. Tapi pada saat itu aku pernah nyoba, oke kita kasih deh dia duit. Lalu dia bikin kesel kita nih, kita kasih duit parkir yang itu tidak seperti parkir biasanya. Langsung dia kaget, wah. Dan ternyata perasaan itu tuh jauh lebih, gak tahu ya itu boleh gak sih dalam Islam ketika kita kesel sama orang, tapi kita balas dengan kebaikan. Itu justru perintah dalam Islam, agar kita betul-betul itu level kata yang Al-Quran, tinggi. alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, agar kita bersedekah bukan hanya saat hati kita lapang, tapi saat hati kita sempit, lagi kesel, lagi marah, justru kita sedekahin dia. Masya Allah. Agar kemudian dia berubah dan kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kan marah itu bikin kita juga buruk secara mental. Betul. Nah ini juga yang aku pengen obrolin ke Mbak Ana. Mbak Ana kalau maafin orang tuh mungkin orang masih relatif bisa melakukannya. Tapi kadang kata-katanya memaafkan, tapi dia tidak memaafkan dirinya sendiri. Artinya gini, yang bisa menutup pintu taubat itu hanyalah keputusasaan kita. Kalau pintu taubat dari Allah gak pernah ditutup. Nah kadang kita itu
nggak memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga kita nggak pernah bisa taubat karena kita putus asa. Nah itu ngelola agar kita bisa memaafkan diri kita sendiri itu gimana sih? Sebenarnya hakikat memaafkan dalam psikologi itu level tertingginya nih ya Bib. Pada saat kita kesal sama orang, kita memaafkan dan mengikhlaskan itu bukan hanya untuk orang itu tapi untuk diri kita sendiri. Nah, level tertingginya itu untuk diri kita sendiri. Iya, misalnya nih ya, kita kesal sama seseorang atas sebuah kejadian. Kalau kita mengikhlaskannya, kita sampai pada tahap yang saya memaafkan dia, itu untuk kebahagiaan saya. Sehingga perasaan damai ini akan membuat saya bisa merangkul dia dan mengikhlaskan kejadian kemarin. Itu level yang paling sulit sebenarnya. Karena dengan kita mudah memaafkan orang lain, biasanya secara psikologis kita mudah memaafkan diri sendiri. Iya. Contoh misalnya gini nih, kadang-kadang orang yang marah sama orang lain, dia akan cenderung keras sama dirinya juga. Oke, contohnya. Jadi gini, misalnya kita nggak bisa mentoleransi ya keterlambatan orang lain gitu, atau kita nggak bisa mentoleransi kesalahan orang lain. Artinya dia punya satu perfeksionis terhadap ekspektasi dia, orang tuh harus sempurna. Nah pada saat dia marah nih, kecewa gitu sama orang ini gitu kan, dia nggak bisa maafin gitu. Satu ketika dia yang terlambat, dia akan merasa benci banget sama dirinya sendiri. Nah itu yang bahaya. Artinya belajar memaafkan orang lain itu adalah proses terapi juga untuk kita jadi memaafkan diri sendiri. Dan gimana ya, kita memberikan ruang kesempatan buat diri kita bertumbuh dan orang lain bertumbuh, itu level memaafkan dalam psikologi yang paling membuat kita secara mental lebih sehat. Bahkan banyak riset yang itu membuat jadi kesehatan fisik kita itu jadi lebih sehat juga gitu. Iya. Bisa tekanan darah, tensi, gula darah, itu ada penelitiannya tuh Habib. Iya, jadi bahkan secara fisik ya, orang baik itu jadi sehat. Mudah memaafkan diri sendiri maupun orang lain itu mempengaruhi kesehatan fisik mereka. Makanya saya rasa di bulan suci Ramadan dan ini menjelang hari Lebaran gitu ya. Cobalah kita belajar memaafkan dan untuk diri sendiri, itu yang paling susah. Aku ngerasa banget tuh Mbak Ana. Misalnya kalau kita lagi marah tuh, muka kita merah. Aku sering banget. Terus kepala kita pusing. Terus mata kita tuh berkunang-kunang. Iya. Kayak gitu. Kayak sampai kadang keluar air mata yang kita nggak ingin keluarin itu air mata. Itu tuh aku jadi ingat nih Bib. Ini aku belum bayar tagihan internet Bib. Waduh, itu malah bukan marah, dimarahin. Iya, ntar dimarahin ntar ya Bib ya. Maaf aku potong nih. Karena ini sekarang udah tanggalnya nih Bib, dan aku mau bayar dulu lewat My Indihome. Langsung nih. Oke, bentar ya Bib ya. Takutnya nanti aku tidak bisa memaafkan diri sendiri yang terlambat bayar internet. Oke. Ya, cepet sih Bib sekarang. Karena ada My Indihome ini tuh memudahkan kita banget untuk membayar. Iya. Oke. Selesai Bib. Enak banget kan ada My Indihome. Jadi gak ribet ya? Jadi gak ribet. Bentar doang. Iya, dan ini aku set reminder aja, udah tinggal tanggal sekian langsung pakai My Indihome, beres. Gitu. Oke, tadi gimana Bib, lanjut? Nah itu soal memaafkan juga gini. Yang paling berhak untuk marah kalau kita salah itu kan sebenarnya adalah Allah. Sedangkan sifat utama Allah itu adalah pemaaf, Maha Pengampun. Maka kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain termasuk diri kita sendiri, maka itu malu banget ke Allah. Karena Allah aja yang berhak tapi memaafkannya. Sedangkan kita, yang kita sebenarnya nggak berhak. Karena setiap kita pasti punya salah. Apalagi kepada diri kita sendiri. Allah aja memaafkan kita setiap yang mau bertobat. Kenapa kita nggak memaafkan diri kita sendiri? Dan justru menurut aku, Mbak Ana ya, puncak penanda dari maaf itu adalah taubat. Jadi ketika kita minta maaf, itu diukurnya pakai taubat. Dan taubat itu tolak ukurnya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yang pertama adalah menyesali kesalahan yang kita sudah lakukan. Yang kedua, berjanji dan berupaya tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi awalnya kita bikin salah, kemudian kita nggak bikin salah lagi sebagai wujud taubat kita, dan malah kita berubah menjadi pribadi yang baik. Ini sesuai sama prinsip aku nih Bib. Kadang kalau aku marah gitu ya, aku berusaha untuk belajar to love again, mencintai lagi, to do again, and then to try again. Jadi itu yang paling sulit levelnya. Ketika kita udah marah atau kecewa sama diri sendiri,
paling susah loh untuk memulai sesuatu yang baru. Iya, Apalagi sama udah orang ilfil lain. ibarat kata Ilfil ya. gitu. Jadi pada saat kita memaafkan ya tadi kayak Habib bilang, hati kita tuh selembar kertas putih yang kita buka baru lembarannya dan kita belajar untuk menuliskan lagi sesuai tinta yang mau kita bawa dan itu di kedepannya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan ini malu pada diri sendiri karena kita juga pasti punya salah. Punya salah. Kadang egois banget ketika kita sulit memaafkan orang lain seolah kita adalah manusia yang paling benar, tidak punya salah dan jatuhnya membuat kita sombong. Iya, karena gini, maaf itu sebenarnya sesuatu yang mudah karena dia menyelesaikan semua masalah. Entah kenapa egoisme membuat maaf itu terasa berat. Betul. Ya. Jadi kalau aku prinsipnya gini, Mbak Ana. Siapapun yang aku salah. berusaha untuk memaafkan orang lain dengan mengingat ketika aku meminta maaf kepada orang lain. Itu betapa rendahnya hati aku ketika memohon ampun kepada orang lain atau kepada Allah. Dengan itu juga aku ingat ketika aku mau memaafkan orang lain bahwa sebagaimana aku rendah hati dan butuh banget ketika minta maaf ke Allah dan ke manusia, maka begitu juga aku akan rendah hati untuk memaafkan manusia. Kalau aku secara psikologis, aku selain tadi yang Habib sampaikan, aku berusaha untuk mengingat ini, Bib, kebaikan orang tersebut. Nah, itu juga ya. Itu salah satu cara instan. Jadi misalnya kita kesal sama orang gitu ya, kita ngeliat dosa kita, terus kita ngeliat kebaikan dia. Jatuhnya kita jadi gampang men-switch perasaan dan mood kita seketika gitu. Impas lah dibaratkan. Iya, karena kita juga bukan manusia sempurna, sehingga kita tidak perlu menyempurnakan orang lain juga di mata kita. Benar. Nah, Mbak Ana, setuju nggak kalau pada prinsip bahwa memaafkan oke, melupakan kesalahan tidak? Setuju. Karena kadang-kadang ya itu manusiawi ya. Iya. Kita tuh butuh proses dan waktu untuk melupakan. Iya. Jadi I will forgive but not to forget gitu. Dan itu it's okay, nggak apa-apa karena kadang kita butuh waktu, takes time lah. Ibaratnya itu hak kita sebagai manusia. Cuma yang penting niat kita sih, Bib. Benar. Karena sebenarnya rasa marah itu akan membuat kita juga capek loh. Capek, lelah. Ya nggak sih? Hanya ngelihat kita kesel lagi, ini kita yang enggak ya. Kalau masih punya energi untuk capek ya nggak apa-apa, Bib. Tapi sayang juga ya, tapi sayang gitu. Buat yang lainnya kenapa ya? Lebih baik daripada mengingat-ingat hal tersebut, ingat aja hal-hal kebaikan dia dan mengingat juga bahwa kita sebagai manusia juga tidak luput dari salah. Benar. Dan kalau aku pada batas tertentu tidak melupakannya untuk menjadi reminder, kewaspadaan bagi aku dalam berinteraksi kepada orang itu. Iya, betul. Jadi niatnya baik ya, Bib ya? Niatnya baik. Oke, aku nggak akan lupa gitu ya. Dan prinsipnya itu adalah kebaikan orang lain itu ingat, kebaikan diri sendiri itu lupakan agar ikhlas. Masya Allah. Aib diri sendiri selalu ingat, kemudian aib orang lain selalu lupakan agar kita terus bertumbuh. Betul. Kadang-kadang kita tuh bukannya sempurna, tapi Allah sedang menutupi aib kita aja gitu. Iya, bukan karena apa-apa, ya hanya karena Allah menutup. Karena itu ketika kita melihat kesalahan orang lain, bukan justru ngata-ngatain dia, tapi justru lihat kita punya kesalahan itu juga, jangan-jangan atau bisa jadi di masa mendatang kita melakukan kehilafan itu juga dan kita ingin orang lain memaafkannya, maka maafkanlah orang lain yang melakukan itu saat ini agar kita bisa damai. Enak gitu banget ya, Bib ya, perasaan seperti itu. Jadi Ramadan ini tuh nggak sia-sia kalau kita bisa punya perasaan yang terus memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Benar. Dan sebaik-baiknya adalah menjadikan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan kalau kita sudah selesai memaafkan orang lain dan minta maaf kepada orang lain, kalau naudzubillah ada apa-apa dengan diri kita yang menyebabkan kita tidak ketemu dengan Ramadan tahun depan, ini adalah Ramadan terakhir terbaik kita. Di mana kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, itu cita-cita semua orang. Amin. Jadi aku pengen bilang ke diriku, di bulan suci Ramadan ini, di hari kemenangan ini, kalau bisa ngomong sama pikiranku, aku akan bilang, dir pikiranku, gak apa-apa kok kalau kita belum bisa memaafkan. Belajar aja, berproses dan bertumbuh. Tapi kalau kita sudah bisa memaafkan, jangan pernah lupa memaafkan dengan penuh kerendahan hati kita sebagai manusia. Benar. Supaya tulus gitu. Tulus. Dan Lebaran adalah hari kemenangan.
Dan kemenangan yang sejati adalah ketika kamu menang atas dirimu sendiri dengan memaafkan kesalahan-kesalahan dirimu di masa lalu dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain di masa lalu juga. Wow, hingga kapanpun bahkan kita selalu memaafkan. Kalau gitu mohon maaf lahir batin ya Bib. Semoga kita ketemu di Ramadan berikutnya, di Lebaran berikutnya. Dan makasih banget Habib udah meluangkan waktu untuk diskusi beberapa waktu ini. Senang banget bisa ngobrol. Terima kasih Mbak Ana. Dan semoga tayangan-tayangan yang sudah bisa ditonton oleh teman-teman di sana, semoga jadi inspirasi buat kalian ya Mbak Ana. Iya betul banget, terutama buat Sobat IndiHome, ini bisa jadi reminder juga bahwa hari kemenangan itu adalah hari dimana kita bisa memaafkan diri sendiri dan juga orang lain. Supaya hidup kita lebih bahagia secara mental dan tentunya secara spiritual nih. Dan semoga kita bisa mendengarkan wejangan-wejangan seperti ini lagi di tahun depan. Insya Allah. Makasih Habib ya udah meluangkan waktu buat diskusi. Semoga ini kita bukan silaturahmi yang terakhir ya. Bener. Dan selalu ada momen-momen kita silaturahmi tanpa batas di waktu-waktu yang lain. Amin. Salam buat keluarga ya Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Lebaran buat kalian semua.